Jemaat GKJ Prambanan dan saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam Cahaya Kasih GKJ Prambanan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kitab Pengkhotbah 3 ayat 16-22. Saya akan bacakan demikian. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah kebahagiaannya. Karena siapa yang akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita adalah bacaan yang sudah sangat tua, kurang lebih 200-300 tahun sebelum Masehi. Di kitab ini sudah sangat tua, tetapi kitab ini masih sangat menarik untuk kita renungkan bersama-sama. Pada bagian bacaan kita dapat melihat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada suasana yang sangat pesimis tentang nasib manusia. Bahwa manusia digambarkan sama dengan binatang gitu ya. Artinya semua akan mati dan menjadi debu dan tanah dan hilang, dilupakan orang gitu. Nah, itulah keberadaan manusia dalam sudut pandang pesimistis kitab Pengkhotbah ini. Karena dia melihat pada waktu itu ada ketidakadilan yang sangat luar biasa yang terjadi dalam konteks sosial kehidupan sang penulis Pengkhotbah ini, bahwa keadilan tidak berjalan dengan baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa ini juga ini menjadi perenungan kan. Pada masa-masa ini mungkin ada juga perasaan yang tidak adil. Kenapa orang baik meninggal juga karena COVID? Kenapa terjadi situasi semacam ini gitu ya? Tidak bisa berusaha dengan baik. Kenapa kita sudah protokol dengan baik tapi juga masih juga kena penyakit gitu. Jadi mungkin ada perasaan juga yang mengganjal atau kekhawatiran ya, apalagi setiap hari, setiap saat kita dengar bunyi sirene ambulan gitu ya. Jadi ada suasana yang mengkhawatirkan gitu ya. Dan memang seakan-akan kematian begitu dekat dengan kita ya. Kita merasakan bahwa kapanpun kita bisa terjangkit COVID dan kapanpun ada kemungkinan kita juga bisa fatal dan meninggal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran ini seakan-akan merebak di mana-mana ya. Bahkan orang yang sudah divaksinasi juga bisa kena COVID juga. Nah, suasananya semacam itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bahwa pada konteks sekarang kekhawatiran menjadi sangat tinggi. Nah, kalau ini dihubungkan dengan kitab Pengkhotbah yang pesimis gitu ya, seakan-akan ini pesimis campur dengan pesimis gitu. Jadi situasinya semakin tidak enak. Tetapi mari kita bersama-sama merenungkan keprihatinan yang kita dapatkan sekarang, kita alami sekarang, dan pesimistik di dalam, seakan-akan pesimistik dalam kitab Pengkhotbah ini. Ini bisa dibaca, bacaan kita bisa dibaca dengan sangat pesimistik, bahwa manusia memang ya hanya debu lah, bukan apa-apa gitu, bahkan sama dengan
binatang gitu. Tapi justru ketika kita merenungkan bahwa kita sama dengan, seakan-akan disamakan dengan binatang oleh sang pengkhotbah ini, ya, seakan-akan disamakan dengan binatang oleh sang pengkhotbah ini, tiba-tiba ada perasaan berontak kan dalam diri kita, enggak, saya tidak mau sama dengan binatang gitu ya. Jadi ada semacam resistensi dalam diri manusia bahwa kita mempunyai akal budi, kita mempunyai sesuatu yang lebih besar daripada binatang gitu. Jadi menurut saya kalau kita membaca bacaan ini kemudian menjadi sangat provokatif bagi kita, ya. Jadi kita ada penolakan bahwa saya tidak sama dengan binatang gitu. Jadi ada penolakan dari diri kita, diri manusia, bahwa kita tidak sama dengan binatang. Kita lebih daripada binatang. Kita tidak mau begitu saja disamakan dengan binatang yang kemudian hilang begitu saja. Nah, menurut saya inilah yang menarik dari kitab pengkhotbah ini. Jadi dalam pesimistiknya dia itu menawarkan provokasi kepada manusia. Apakah kamu sama dengan binatang? Apakah kamu hanya seperti binatang? Apakah kamu sama seperti yang binatang hidup, gemuk, mati dan sebagainya gitu? Apakah kamu sama seperti itu gitu? Kemudian muncul perenungan yang semacam itu dalam diri kita. Nah, saudara-saudara, menurut saya provokasi yang dilakukan oleh sang pengkhotbah ini menarik untuk kita lihat pada masa sekarang ya. Pada masa sekarang ini sejauh mana sih kemanusiaan kita? Apakah kita sama saja menjadi manusia yang pesimis, yang kemudian khawatir, hidup kita penuh dengan kekhawatiran dalam situasi yang mencekam atau situasi yang banyaknya pandemi di mana-mana ini gitu. Apa kita mau hidup gitu-gitu aja gitu? Apa kita mirip-mirip aja kemudian kita hidup besok bisa mati begitu saja? Apakah kita mau seperti itu? Saya rasa provokasi yang dilakukan oleh kitab pengkhotbah ini cukup memprovokasi saya dalam perenungan ini ya. Apakah kemudian kita manusia itu hanya hidup nunggu kapan kena COVID atau kapan kena COVID dan fatal, atau kita nunggu kapan kita hidup, kalau nggak COVID ya kita tua, dewasa, mati begitu saja? Apakah kita manusia yang semacam itu gitu? Apa kita mau lebih daripada itu? Jadi menurut saya ini menjadi tantangan ya yang cukup memprovokasi kita, atau istilahnya menantang kita semua untuk berpikir ulang tentang kemanusiaan kita. Kembali kepada bacaan, sang pengkhotbah kemudian memberikan semacam saran kepada manusia yang kalau apa ya, nasibnya sama saja dengan binatang itu. Dia menyarankan seperti ini dalam kitab ini. Ayat ke-22 dia mengatakan bahwa lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya gitu. Sebab itu adalah kebahagiaannya gitu ya. Jadi ini kemudian semacam tantangan atau alternatif yang diberikan oleh sang pengkhotbah dalam suasana bacaan yang provokatif ini ya. Dia mengajak kita untuk bagaimana kalau lebih baik dalam situasi ketidakberdayaan kita sebagai manusia dalam banyak hal ini, atau dalam kekhawatiran kita, atau perasaan tidak mampu mengatasi banyak masalah ini, kita hening sejenak dan kembali pada diri kita dan menginventaris atau mendata ulang kemampuan kita ya. Pada bacaan ini pada pekerjaan kita atau sesuatu yang bisa kita lakukan gitu. Dalam situasi yang tidak berdaya, dalam situasi yang kapanpun kita bisa meninggal ini, kita diminta untuk mendata apa sih yang bisa kita kerjakan, apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Dan kemudian bukan hanya mendata, tetapi juga di dalam apa yang bisa kita lakukan itu kita lakukan dengan gembira, dan itu yang menjadi kebahagiaan manusia gitu. Jadi ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, justru dalam suasana yang pesimistik, dalam suasana yang lemah gitu ya, kita ditantang untuk melihat apa sih yang masih bisa kita kerjakan. Dan dengan demikian kita juga diminta apa yang kita kerjakan setelah kita tahu, baiklah kita kerjakan ini dengan gembira gitu. Karena ya mumpung masih bisa ada waktu, mumpung masih ada kesempatan gitu. Kayak lagu ada kesempatan itu ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian ini menjadi catatan penting bagi kita. Karena itu mari bersama-sama kita melakukan apa yang harus kita lakukan dengan gembira bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan
mengasihi kita dan membantu kita dalam pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Selamat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan pada kita. Lakukanlah dengan gembira seoptimal mungkin dengan syukur kepada Tuhan. Semoga kita mampu mengatasi masa-masa suram ini dengan sukacita. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Tuhan berkati kami dan mampukan kami mengerjakan hal yang baik yang Tuhan percayakan kepada kami dan kami lakukan dengan gembira. Terima kasih Tuhan, dan biarlah sukacita kebahagiaan dari Engkau melimpah atas kami, dan biarlah kami menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.